Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri Hadianto, NIM Akhir 111, Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil dari capaian pembelajaran kelas 10, yaitu sejarah perkembangan komputer dan tokohnya. Nah, di sini sejarah perkembangan komputer dan tokohnya merupakan materi kelas 10 SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, tujuan dari materi perkembangan komputer dan tokohnya ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa dan siapa tokoh dan penemu dari komputer yang ada pada zaman-zaman sebelumnya atau penemu awal dari komputer tersebut. Langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama yaitu pengertian komputer. Di sini komputer menurut Robert H. Blismer dalam Jogianto menjelaskan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas: menerima input, memproses input sesuai dengan program, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan output dalam bentuk informasi. Penjelasan ini merupakan simpulan dari apa komputer itu. Selanjutnya, pada materi pembahasan ini di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua materi, yang ketiga ada berupa video, dan yang keempat ada kuis. Langsung saja kita ke pendahuluan. Nah, di sini pendahuluannya ada alat dan bahan dan peraturan pembelajaran. Alat dan bahan meliputi yang pertama laptop, handphone, perangkat lunak perencanaan, sebagaimana perangkat lunak yang akan kita butuhkan yaitu PowerPoint dan QR code scanner yang akan kita gunakan nantinya. Yang keempat proyektor, yang kelima jaringan internet. Selanjutnya di sini ada peraturan saat pembelajaran, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ada materi-materi yang akan saya bawakan. Di sini ada yang pertama sejarah singkat perkembangan komputer, yang kedua tokoh penemu komputer, dan yang terakhir sejarah lengkap perkembangan komputer. Langsung ke sejarah singkat perkembangan komputer. Nah, di sini ada beberapa generasi yang ada pada perkembangan komputer, mulai dari generasi pertama sampai generasi kelima. Langsung saja ke generasi pertama. Generasi pertama, komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Jadi generasi pertama komputer ini cukup besar. Tampilan atau perangkat kerasnya bisa dilihat pada gambar yang tertera. Komputer ini memiliki tampilan berupa hardware yang cukup besar. Di sini contohnya kayak berupa lemari dengan berbagai komponen-komponen di dalamnya. Adapun komponen-komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya yang dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Jadi generasi kedua ini cukup
lebih kecil daripada generasi yang pertama. Akan tetapi generasi kedua ini juga cukup memakan tempat penyimpanan untuk mengelola komputernya. Seperti contoh pada gambar, memerlukan ruangan yang cukup besar agar bisa menyimpan komputer pada generasi kedua ini. Kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer ini juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape yang sudah berbentuk removable disk. Jadi itu perkembangan yang terjadi pada generasi pertama ke generasi kedua, yaitu terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya. Selanjutnya generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena pada komputer generasi ketiga ini sudah hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multi-programming dan multi-processing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Nah, di sini pada generasi ketiga sudah cukup canggih karena sudah memiliki beberapa fitur, yaitu diantaranya multi-programming dan multi-processing, dan juga dapat melakukan sharing komputer atau pertukaran data antar komputer. Selanjutnya pada generasi keempat. Di sini generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Personal komputer. Nah, di sini sudah berbentuk lebih kecil daripada generasi-generasi sebelumnya. Personal komputer atau PC sudah dimulai berkembang pada generasi keempat ini. Contoh produknya adalah Apple generasi kedua. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Dapat dilihat dari gambar yang tertera, komputer generasi keempat sudah cukup ramping atau cukup kecil dan fitur di dalamnya sudah cukup canggih. Selanjutnya generasi kelima. Generasi kelima atau generasi pada kita saat ini. Komputer generasi kelima diperoleh atau dicetuskan oleh negara Jepang. Telah menggunakan Very Large Scale Integration dan Artificial Integration supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Jadi generasi kelima atau generasi saat ini sangatlah canggih daripada generasi-generasi sebelumnya. Nah, generasi kelima ini dapat dilihat dari gambar yang tertera, sangat ramping, bisa dibawa kemana-mana dan memiliki fitur yang cukup canggih. Selanjutnya pada komputer-komputer yang sudah dicantumkan sebelumnya terdapat penemu-penemu di dalamnya, yaitu diantaranya Al-Khwarizmi, Charles Babbage, Ada Lovelace,
Alan Turing dan Leonard Kleinrock. Nah, penemu ini berperan penting dalam perkembangan komputer yang ada pada zaman sebelumnya dan sekarang. Penjelasan dari atau pengenalan dari tokoh-tokoh ini dapat kita baca dengan cara scan QR code pada materi atau pada PowerPoint yang saya gunakan ini. Selanjutnya di sini ada juga sejarah lengkapnya, bisa di-scan juga. Selanjutnya di sini tertera video. Nah, video ini dapat diputar yang isinya berupa sejarah komputer setelah Perang Dunia Kedua berupa video di tahun 1945 dan dunia setelah memaparkan materi-materi atau setelah membaca materi-materi yang saya tampilkan pada PowerPoint ini, kita juga bisa melakukan kuis atau mencoba pengetahuan yang kita sudah baca dengan cara mengklik kolom kuis. Nah, di sini ada 3 soal di dalamnya, bisa kalian coba secara mandiri. Setelah itu cukup materi yang saya bawakan dari awal, yaitu tentang generasi komputer sampai ke tokoh penemu komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.